Apa yang menjadi panduan atau pedoman Undang-Undang Dasar 1945 bagi politik hukum memenuhkan peraturan undang-undangan ini, bahwa kita harus memastikan eh, undang-undang yang dibuat atau peraturan yang dibuat itu disesuaikan dengan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan formal dan material konstitusional dalam politik hukum. Nah, maksudnya bagaimana? Materi-materi yang dibuat dalam peraturan perundang-undangan yang nantinya itu tidak boleh melangkahi atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Baik dari aspek material maupun dari aspek formil. Misal material. Material bicara tentang isi pasal-pasal itu. Misalnya pemerintah mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan wajib belajar 9 tahun misalnya. Maka undang-undang tentang pendidikan yang dibuat itu harus dipastikan bahwa sekolah dasar hingga SMP itu gratis. Tidak boleh lalu pihak pembuat undang-undang mengatur itu masyarakat harus membayar misalnya, ya, harus membayar. Seyogianya gratis karena itu perintah dari Undang-Undang Dasar. Atau misalnya hal apa lagi? Misalnya negara menjunjung tinggi hak asasi warga negara. Nah, apa yang menjadi dasar hak asasi? Maka kita bisa menemukan di Deklarasi Universal of Human Rights. Hak hidup, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan tempat tinggal, hak kenyamanan, keamanan dan sebagainya. Nah, itu harus pastikan termuat dalam undang-undang turunan yang dibuat itu. Maksud saya, jangan pula nanti undang-undang yang dibuat itu justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Makanya dalam konteks ini Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pedoman, menjadi landasan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang lain. Ya. Intinya dia boleh bertentangan. Itu dari material. Demikian juga dari formil. Formil itu bicara tentang SOP, bicara tentang prosedur yang membuat undang-undang itu sah atau tidak sah. Ya. Ketika misalnya dari aspek formal misalnya mengatakan bahwa hak membuat undang-undang itu ada pada DPR. Maka jangan pula presiden membuat namanya undang-undang. Itu tidak boleh. Ya. Tapi hak membuat ada pada undang-undang berarti pembahasannya ada pada DPR. Jangan pula nanti seorang Presiden Jokowi membuat undang-undang. Tidak bisa. Undang-undang itu harus dibuat di DPR. Tentu bersama dengan presiden. Tetapi dalam undang-undang sendiri disebutkan kewenangan itu, kewenangan pembahasan, sebagainya itu ada pada lembaga DPR. Atau misalnya dalam undang-undang dasar disebutkan bahwa pengadilan memiliki hak untuk menguji, untuk mengadili, ya, untuk memeriksa, untuk mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh warga negara. Ya, maka jangan pula ketika undang-undang dibuat itu kewenangan ini tiba-tiba dicabut atau tidak diatur. Maka itu melanggar ketentuan formalnya, ya. Karena secara formal yang membuat pengadilan itu menjadi sah dan dapat dilaksanakan ketika melekat dengan kewenangan-kewenangan yang tadi. Atau sebaliknya, tiba-tiba kewenangan mengadili dalam undang-undang turunan diserahkan kepada jaksa. Jaksa awalnya adalah pihak yang menuntut, ya, prosekutor yang menuntut terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran tertentu itu, tapi tiba-tiba diserahkan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan. Maka secara formal itu tentu tidak sah berlaku undang-undang itu, pasal itu, karena dia tidak selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga adalah peraturan atau kebijakan implementatif dari politik peraturan perundang-undangan. Peraturan atau kebijakan yang dimaksud dengan ini adalah itu berbicara tentang peraturan atau kebijakan yang memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan politik hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersifat implementatif dari landasan filosofis, konstitusional, operasional, formal, dan prosedur. Ini dalam bahasa lain adalah peraturan-peraturan lain yang dianggap relevan, yang memuat aspek
filosofis, konstitusional, operasional, formal, dan prosedural yang dikeluarkan atau dibuat oleh pihak yang berwenang. Ya. Misalnya Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran tertentu terkait dengan pelaksanaan sistem peradilan, maka itu menjadi semacam peraturan atau kebijakan implementatif yang lain dari pemerintah, yang mana ini menjadi pedoman ketika pengadilan yang ada di bawah MA mesti melaksanakan atau membuat ketentuan sesuai dengan surat edaran yang dibuat oleh Mahkamah Agung itu. Nah, berikutnya adalah pola pikir pembentukan peraturan perundang-undangan. Pola pikir ini bicara tentang karakter atau karakteristik, ciri atau pola pikir arah ya pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ada 7 saya kira kurang lebih pola pikir pembentukan peraturan perundang-undangan ini. Yang pertama, bahwa pada dasarnya segala jenis peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan sistem hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu jelas di polanya. Dalam arti karakter peraturan perundang-undangan kita atau ketentuan atau ciri khas peraturan perundang-undangan kita itu bersumber dari satu sumber. Pertama, semua harus sesuai dengan Pancasila atau bersumber dari Pancasila dan juga bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama. Yang kedua, tidak semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus diatur dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Tidak semua, walaupun memang prinsip negara kita itu, prinsip hukum kita atau azas hukum kita salah satunya azas legalitas. Yaitu ada aturan dulu baru sebuah perbuatan hukum itu dapat dilaksanakan atau sebuah pelanggaran dapat ditindak. Tetapi tentu tidak semua hal harus diatur dengan hukum. Ya. Ketika memang ada aspek-aspek yang sifatnya bisa disepakati, bisa terjadi, bisa dilaksanakan secara alami oleh masyarakat dengan semangat gotong royong, ya, maka itu tidak mesti diatur melalui sebuah peraturan perundang-undangan. Ya. Misalnya terkait dengan ketentuan gotong royong kampung. Gotong royong kampung itu lebih kepada inisiatif, lebih kepada keputusan bersama atau kepentingan bersama kampung itu. Tidak mestilah gotong royong itu diatur dalam sebuah undang-undang atau dalam sebuah kanun. Saya kira tidak diperlukan. Tetapi cukup disepakati pada level kampung bahwa minggu depan kita buat gotong royong, selesai. Ya. Nah, itu yang kita maksud tadi, tidak semua aspek kehidupan bermasyarakat harus diatur dengan peraturan perundang-undangan. Tentu pemilihan aspek mana yang harus diatur, aspek mana yang tidak perlu diatur, itu sangat tergantung kepada kebutuhan di lapangan. Ya. Kalau memang di lapangan dibutuhkan maka harus dibuat. Kalau memang itu tidak dibutuhkan maka tidak mesti itu harus dibuat. Ya. Terutama pada level pengambilan kebijakan maka ada regulasi misalnya. Yang ketiga adalah pembentukan peraturan perundang-undangan selain mempunyai dasar-dasar yuridis, ya ini dasar-dasar yuridis, juga harus dengan seksama memperhatikan dasar-dasar filosofis dan kemasyarakatan atau sosiologis tempat kaidah tersebut akan berlaku. Nah, saya kira ini menjadi amat sangat penting dalam sebuah proses pembentukan peraturan perundang-undangan di negeri kita. Bahwa pertimbangan yuridis itu mutlak. Yuridis berbicara tentang keabsahan, landasan hukum, ya, yang membuat peraturan itu bisa atau tidak bisa, sah atau tidak sah untuk dibuat atau untuk diberlakukan. Tapi tidak hanya sebatas di situ. Undang-undang kita atau karakter pembentukan peraturan perundang-undangan kita juga dituntut untuk mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Seperti aspek filosofis. Ya. Aspek filosofis itu tentu aspek yang berbicara tentang yang melihat apakah undang-undang ini tepat diberlakukan, apakah masyarakat misalnya merasa memerlukan, atau sejauh mana setelah undang-undang ini dibuat lalu